Jadi di sini saya sudah bertemu dengan salah satu ibu bidan. Ibu yang bernama siapa? Ibu Agustina. Di sini saya punya tujuan dan yaitu proyeknya untuk membuat aplikasi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Posyandu. Nah, di sini saya akan mengajukan beberapa masalah atau pertanyaan untuk ibu untuk menambah informasi yang ada di proyek kami. Apakah sering terjadi kesulitan dalam sistem administrasinya? Terkadang sering jadi. Seringnya itu seperti apa, Bu? Kesulitannya dalam penginputan datanya apa gimana? Pertanyaan selanjutnya, apakah ibu bersedia jika orang tuanya itu ingin berkonsultasi dengan salah satu bidan di posyandunya menggunakan media komunikasi lain seperti WhatsApp? Bersedia? Ya, baik. Di sini saya sudah bersama narasumber berikutnya, yaitu saya kenal nama lengkap. Ibu Triwahyuni. Ya, Ibu Triwahyuni di sini beliau selaku kader Posyandu. Apakah sering mengalami kesulitan dalam administrasi Posyandu? Ya. Sering. Ya. Kesulitan seperti apa yang biasanya muncul pada administrasi Posyandu? Karena kami masih manual dengan menggunakan buku yang menggunakan kolom-kolom, kadang-kadang kita memasukkan datanya tidak sesuai dengan tabel, pindah ke tabel yang salah. Oke. Kemudian apakah pernah atau sering terjadi kesulitan untuk memberitahu jadwal Posyandu pada orang tua atau orang tua dari anak yang Posyandu? Ya. Sering ya. Oke. Kemudian apakah Anda bisa mengoperasikan komputer? Tidak. Tidak. Oke. Kemudian biasanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencatat data dari hasil pengecekan kesehatan dari satu orang, dari mulai dia pendaftaran sampai pencatatan selesai? Kalau untuk satu orang anak dari awal sampai selesai sekitar 15 menit. 15 menit. Sesuai dengan, kadang-kadang disesuaikan dengan waktu. Kalau lagi ramai mungkin agak lambat sedikit. Mungkin bisa diberitahu nama lengkapnya siapa? Namanya Ika Supriani. Ibu Miani. Apakah mengalami kesulitan untuk memantau hasil pengecekan Posyandu? Tidak. Iya. Kemudian apakah Anda mengalami kesulitan untuk menghubungi atau berkonsultasi dengan tenaga kesehatan? Tidak. 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 Masalah kesehatan apa yang sering dialami oleh anak? Panas. Panas. Batuk, pilek biasa. Batuk pilek ya. Iya. Mungkin itu aja pertanyaannya. Ya. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Iya. Ya demikian Sama-sama. sesi hari ini. Ya, dalam video ini khusus menjelaskan tentang pencarian atau studi kajian literatur yang digunakan bagi kelompok kami. Ya, kemudian kita akan mencari literatur lainnya dengan kata kunci Posyandu. Ya, ini bisa kita download. Ini bisa kita download. Ini bisa kita download. Ini sudah cocok. Nah, sebenarnya kita download saja. Kita cari lagi. Prototipe sistem informasi Posyandu berbasis Android ini sepertinya cocok. Yang akan ditemukan pada untuk referensi kita nanti. Kita download saja. Kemudian selanjutnya saya akan mencari literatur dengan kata kunci sertenti faktor. Ini bisa kita gunakan pada cocok ya. Kemudian kita cari kembali. Ini bisa kita gunakan. Oke. Kemudian saya akan cari literatur dengan kata kunci administrasi Posyandu. Ini bisa kita gunakan, kita download saja. Selanjutnya kita akan mencari literatur dengan kata kunci chatbot.
kita gunakan karena cocok dengan tema yang akan kita buat pada aplikasi nanti. Kita download saja. Oke, kita masuk ke bagian literatur yang kita telah download. Totalnya ada 10 item, 10 buah. Mengapa saya menggunakan literatur yang ini? Karena ini cocok dengan fitur yang akan kita gunakan nanti pada aplikasi kelompok kami, yaitu menggunakan teknologi Firebase untuk sebagai pengingat jadwal pada layanan Posyandu nantinya. Kemudian mengapa kami menggunakan literatur ini? Karena ini cocok digunakan dalam kelompok kami yang temanya mengenai aplikasi Posyandu memudahkan pihak pemakai, baik orang tua anak ataupun kadar-kadar Posyandu, sehingga kegiatan Posyandu menjadi efisien dan mudah. Kemudian ini juga cocok dari judulnya aplikasi Posyandu, pos pelayanan terpadu berbasis Android. Kita juga akan membuat aplikasi yang berbasis Android, maka ini cocok digunakan bagi kelompok kami. Kemudian yang ini, rancang bangun sistem e-Posyandu penjadwalan dan monitoring perkembangan bayi berbasis Android. Ini cocok. Mungkin perkembangan bayi bisa kita tambahkan dengan perkembangan bayi dan balita, sehingga cocok sebagai bahan referensi tambahan bagi kelompok kami. Kemudian yang selanjutnya, implementasi sistem informasi Posyandu berbasis web dan Android di Desa Bimor Mardian. Kita tidak akan menggunakan berbasis webnya, tapi akan menggunakan yang berbasis Android. Referensi ini bisa kita gunakan sebagai bahan referensi untuk kelompok kami. Kemudian yang selanjutnya, prototipe sistem informasi Posyandu berbasis Android. Ini cocok bagi kelompok kami karena isi dari referensi ini adalah isi menggunakan penggunaan teknologi untuk memudahkan administrasi dalam Posyandu, yang merupakan pokok masalah yang akan kami bahas pada aplikasi kami nanti. Kemudian yang selanjutnya, klasifikasi status gizi balita menggunakan certainty factor. Certainty factor sendiri merupakan metode yang kami gunakan dalam pengembangan aplikasi kelompok kami. Ya, ini yang gunanya untuk mengklasifikasikan status gizi atau diagnosa penyakit, maka ini cocok sekali bagi kelompok kami untuk dijadikan sebagai bahan referensi. Kemudian yang selanjutnya, ini juga sama, metode certainty factor juga. Ini khusus untuk sistem pakar diagnosa penyakit pada anak. Ini cocok kita gunakan sebagai teknologi pintar untuk mendiagnosis penyakit dari database yang digunakan. Ya, itu dia 10 buah literatur yang telah kami download. Sekian, terima kasih.